Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sungguh hari yang luar biasa bagi kita semua. Kita boleh ada sampai dengan hari ini. Mari saya ajak kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa Yesus itu baik. Nyatakan bahwa hanya Dia satu-satunya Allah yang patut untuk kita sembah. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan," kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang berkata bahwa iman itu percaya. Yang penting Tuhan itu tahu hati saya. Jadi tidak masalah saya tidak pergi bersekutu, saya tidak pergi bersaksi dan melakukan hal-hal yang baik. Itu tidak masalah. Yang penting Tuhan itu tahu hati saya. Nah, banyak orang berkata beriman, tetapi dia berkata seenaknya sendiri, berbuat seenaknya sendiri, dan melakukan segala sesuatu seenaknya sendiri. Apakah itu orang beriman? Kalau dalam Yakobus yang kita baca tadi di bagian ayat terakhir dari pasal yang kita baca, kalau iman itu hanya percaya, iblis itu juga percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan, dia gemetar ketakutan. Apakah itu iman? Apakah itu iman yang benar? Karena pada hakikatnya iman dan perbuatan itu tidak jauh. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau begitu apa itu iman? Ya, banyak orang mengatakan iman itu percaya, berserah dan lain sebagainya. Ketika saya remaja, saya membaca buku yang berkaitan dengan iman. Buku tersebut judulnya sangat menarik perhatian saya pada waktu itu. Judul buku itu, apakah iman Kristen itu masuk akal? Apakah iman itu rasional
atau irasional? Maka untuk menjawab itu, kita perlu mengerti iman secara benar. Pengertian iman secara benar. Banyak orang ketika memberikan definisi iman, dia langsung mengambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, dan seterusnya. Iman itu berasal dari kata aman, yang berarti memegang teguh. Memegang teguh pada janji, kepada satu pribadi yang teguh dan kuat. Jadi iman itu mempercayai segala sesuatu dengan teguh. Karena pribadi yang kita percayai itu adalah pribadi yang teguh dan kuat. Satu pribadi yang tidak tergeser oleh apapun. Satu pribadi yang tidak berubah oleh apapun. Oleh peristiwa apapun, oleh apapun, dia tetaplah yang terkuat. Dia tidak tergeser. Dan satu pribadi yang teguh dan kuat itu adalah Allah. Hanya Allah yang berjanji yang dapat menepati. Karena dia kuat. Karena dia teguh. Jadi di dalam iman itu ada kasih dan kesetiaan. Dan ketaatan kepada yang kita percaya, yaitu Allah yang kuat dan Allah yang teguh, yang di dalamnya dia memiliki janji-janji itu. Dan sebagai orang percaya, tentu sebagai orang beriman, tentu tidak akan berlaku, berkata, dan bertindak seenaknya sendiri, tetapi berdasarkan hukum yang diberikan oleh yang teguh dan kuat, yaitu Allah sendiri. Jadi orang yang beriman itu melakukan segala sesuatu, berpikir, bertindak, dan bersikap didasarkan pada hukum Allah, yaitu firman-Nya. Jadi tidak ada orang beriman itu bertindak, berkata, berbuat seenaknya sendiri. Kalau bahasa Jawanya itu sakar PDW, itu bahaya. Bahaya kalau ada seorang beriman hidup seenaknya sendiri, tidak menghiraukan persekutuan, tidak menghiraukan kesaksian, tidak menghiraukan perintah Allah. Karena orang beriman itu hidup di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan di dalamnya mendapat kekuatan dari Tuhan. Jadi iman itu dikaitkan kepada Allah, bahwa Allah itulah Allah yang teguh dan Allah yang kuat. Jadi iman itu dikaitkan kepada Allah, bahwa Allah itu sebagai yang
teguh dan yang kuat. Makanya orang beriman harus mempercayai Allah dalam pengakuannya kepada Allah sebagai Allah yang teguh dan yang kuat, yang mampu menepati janji-janjinya. Dari hari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bahkan masa kekekalan. Itu yang luar biasa. Yang luar biasa dari Allah yang teguh. Karena itu beriman berarti adalah seorang yang memiliki pengakuan tentang Allah yang benar dan yang kudus, yang teguh dan yang kuat. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dipanggil untuk menjadi mediator kebenaran, mediator anugerah Allah untuk bangsa-bangsa lain. Sebagai satu bangsa yang kudus, yang dibentuk dan dipanggil untuk menjadi umat kesayangan Allah. Bangsa Israel dalam prakteknya sehari-hari tidak hidup seenaknya sendiri. Allah memberikan hukum. Ada 10 hukum yang disebut dengan 10 perintah. Dan itu merupakan hukum moral. Hukum berkaitannya dengan persekutuannya dengan Allah. Dan hukum dalam persekutuannya dengan sesama. Diatur demikian luar biasa. Dan hukum moral itu untuk menentukan yang salah dan yang benar, yang baik dan yang jahat. Semuanya itu ada di dalamnya. Dan orang Israel harus hidup berdasarkan 10 hukum itu. Yang kedua, bahwa ketika bangsa Israel beribadah, itu tidak seenaknya sendiri beribadah, tetapi ada hukum seremonial. Bagaimana orang Israel mempersembahkan kurban pagi, petang, kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya. Bagaimana pakaian mereka, siapa yang boleh mempersembahkan, siapa yang masuk ke tabernakel, dan lain semua. Semua diatur sedemikian rupa. Mereka tidak berjalan seenaknya sendiri, tetapi ada hukum peraturan yang mengatur kehidupan orang Israel. Kemudian ada hukum yang lain, yaitu hukum sosial. Hukum sipil yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi berkaitan bagaimana bersikap terhadap anak yatim, anak piatu, kepada janda-janda dan lain sebagainya, semua diatur. Sedemikian rupa. Bahkan kalau kita lihat, panen pun diatur. Kalau panen itu orang Israel tidak diambil semua. Ada yang sisakan. Dan yang disisakan itu orang-orang yang tidak mampu yang mengambil. Tidak dibersihkan semua. Ada bagian yang harus ditinggalkan. Jadi orang beriman itu gambarannya seperti bangsa Israel. Ada hukum yang mengatur hubungannya dengan Tuhan, dengan sesamanya. Kemudian ada hukum yang mengatur ibadahnya dan lain sebagainya. Jadi ada
Tiga hal tadi yang penting, ada hukum moral, ada hukum seremonial, dan ada hukum sipil. Dan semuanya ada di dalam Alkitab. Dan semuanya itu orang-orang Israel harus melakukannya seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi orang Israel pun sebagai bangsa yang beriman tidak hidup seenaknya sendiri. Dia hidup di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, di dalam anugerah, sesuai dengan panggilannya, yaitu menjadi mediator kebenaran dan anugerah Allah bagi bangsa-bangsa lain, sebagai bangsa yang kudus. Dan kita juga memiliki fungsi yang sama, punya panggilan. Nah, sebagai seorang beriman, kita harus hidup seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Karena kalau kita mengatakan sebagai orang beriman, tetapi kita hidup menurut keinginan kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri, menurut situasi kondisi yang ada di masyarakat, kemudian menurut dunia ini, maka itu bukanlah hidup seorang beriman. Beriman kepada Allah berarti pengakuan kita kepada Allah yang kita sembah, Allah yang benar, Allah yang kudus. Dan pengakuan itu kita nyatakan dalam sikap, dalam perilaku dan perkataan, sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Maka iman yang benar itu bukan didasarkan pada pengertian sendiri, tetapi harus didasarkan pada Allah dan firman-Nya. Kalau begitu, maka orang beriman pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai seorang beriman, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya. Ternyata harus hidup sesuai dengan peraturan, sesuai dengan perintah, sesuai dengan hukum-hukum. Tolong kami Tuhan, sebagai satu pribadi, lepas pribadi. Dan dengan setiap orang yang mendengarkan Intimi Worship pagi hari ini, Engkau mengaruniakan hikmah dan pengertian, agar kami sebagai seorang yang beriman sungguh-sungguh dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati Tuhan, karena melakukan kehendak Tuhan, karena mengatakan kehendak Tuhan, karena bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan,
untuk anugerah-Mu yang luar biasa, untuk panggilan-Mu yang luar biasa pada setiap pribadi kami. Tuhan memberkati setiap kami. Engkau menengok mereka yang sakit dan memberikan kesembuhan. Engkau melihat mereka yang kekurangan. Tuhan hadir di sana dan memberkati setiap mereka. Engkau melihat mereka yang susah, yang sedih karena persoalan-persoalan yang terjadi. Tuhan hadir di sana kiranya dan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan. Sehingga setiap anak-anak-Mu hari ke hari, karena keberserahannya, karena kepercayaannya kepadamu, karena imannya kepadamu, melangkah untuk lebih taat dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk alam semesta, baik daratan, laut, yang kaya raya. Biarlah dengan pengelolaan yang baik, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah bangsa kami, sehingga dapat mengelola lebih baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan menolong, mengaruniakan hikmat. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan pun memberikan kelepasan. Sehingga pandemi ini segera berlalu dari bumi Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam, selamat pagi.